Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Apabila kalian semua sehat walafiat ya, Ibu sangat senang mendengarnya. Kemarin ada yang menghubungi Ibu ya? Kalau nggak salah, anak yang cantik yang menggunakan kerudung abu-abu kemarin menghubungi Ibu ya? Menginginkan, Bu, katanya, kita ingin mengadakan bimbingan kelompok. Besok gimana, Bu? Iya, Ibu, Bisa nggak? betul. Iya. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok, Nak, gitu ya, sesuai dengan request dari rekan kalian. Sebelum kita memulai kegiatan, boleh Ibu tahu apakah di antara kalian sudah saling mengenal? Sudah, Bu. Kami kan satu kelas yang sama. Kami berasal dari satu kelas yang sama. Oke. Betul, Bu. Kami dari kelas 11 IPA 2. Oke, karena di sini kalian sudah saling mengenal dan Ibu belum tahu nama kalian, boleh tahu Ibu nama kalian satu persatu sebelum kita memulai kegiatan? Boleh, Bu. Boleh dimulai dari aku. Baik, dipersilahkan. Jadi, nama saya Septiani Ainun. Bisa dipanggil Ainun. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Nama saya Indah Asyifa, biasa dipanggil Indah. Oke, yang terakhir. Nama saya Safira Hawarahmani, bisa dipanggil Vira. Oke, baik. Ainun, Indah, dan juga Vira, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita memulai kegiatan dengan membaca doa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa di sini? Saya, Bu. Baik, silahkan Indah. Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah berakhir. Baik, terima kasih banyak Indah. Oke, sekarang Ibu ingin membuat perjanjian dengan kalian ya, terkait waktu yang akan kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini. Karena waktu bimbingan kelompok kita yang terbatas dan harus bergiliran dengan kelompok-kelompok yang lain, bagaimana jika Ibu memberikan durasi waktu 1 kali 45 menit untuk kita dapat melakukan bimbingan kelompok ini? Boleh, Bu. Setuju. Boleh, Bu. Setuju. Oke. Setuju, Bu. Oke, Indah sudah setuju. Baik, Nak, kalau seperti itu kita akan sepakati. Oke, untuk Indah terkendala sinyal ya. Tidak muncul wajahnya. Oke. Kalau seperti itu, kita akan sepakati durasi waktu untuk bimbingan kelompok kita ini, yaitu selama 45 menit ya. Sebelum kita memulai kegiatan, bagaimana kalau kita tes kefokusan kalian terlebih dahulu? Bagaimana, siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, baik. Kita mulai ya. Oke, anak-anakku, Ibu ingin mengetes kefokusan kalian, di mana pada permainan ini kita akan bermain menggunakan 5 jari. Nanti, ingat clue dari Ibu yang harus kalian perhatikan dengan baik, yaitu pengalaman, masa lalu, dan apa yang telah terjadi. Kunci dari permainan ini. Ya, ingat pengalaman, masa lalu, dan apa yang sudah terjadi. Kuncinya. Oke, kita tes kefokusan kalian. Apakah kalian bisa fokus dengan permainan 5 jari, Ibu? Oke, Ibu mulai ya. Lihat tangan Ibu. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ini berapa? 1. 1, betul. Ini berapa? 3. 3.
Ini 4. ini 2. Ini berapa? 2. 3. Ini 4. Oke, ingat ke kuncinya tadi. Pengalaman, masa lalu, dan apa yang telah terjadi. Oke, ini berapa? 1. Ini 3. Bukan jumlah jari ibu yang kalian hitung, tapi lihat kuncinya, clue-nya. Pengalaman, masa lalu, dan apa yang telah terjadi. Ya. Oke, kita ulang lagi. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke? Ini berapa? 2. 2. Ini 1, sayang-sayangku. Oke, ini berapa? 1. Ini 3. Ingat kuncinya. Oh, iya. Yang sebelumnya ya, kalian fokus. Oke, Ibu beritahu ya. Jadi seperti ini. Nah, ketika Ibu bilang ini 1, jadi ketika tangan Ibu gini, kalian lihat jari Ibu sebelumnya kayak gimana. Gini kan. Yang kalian hitung itu adalah jari sebelumnya. Dan berarti tanda kalau 2 jari itu adalah 1, bukan. Melainkan lihat jari sebelumnya. Gitu. Ketika Ibu bilang gini, terus Ibu bilang gini, ini berapa? Kalian bilangnya 4. Kenapa 4? Karena barusan Ibu gini dulu sebelum tangan Ibu seperti ini. Gitu. Gimana, udah ngerti? Paham? Pengalaman masa lalu dan apa yang terjadinya? Sudah paham? Oke, kita cek lagi ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ini berapa? 2. 1. Oke, Vira udah sepertinya sudah mengerti nih. Ini berapa? 3. 3, betul. Ini berapa? 5. Ini berapa? 2. 2. Oke, ini berapa? 1. 1. Kalau ini berapa? 3. 3. Ini berapa? 5. Ini berapa? 6. Oke, kalian sudah paham. Bagaimana, Indah? Sudah paham? Mengerti? Oke, alhamdulillah kalian sudah paham semua ya. Oke, anak-anakku, karena di sini kalian sudah fokus semua ya. Kita lanjutkan. Ibu mau bertanya. Oke. Ini ada suara bunyi-bunyi. Dari siapa? Boleh dimatikan terlebih dahulu ya audionya. Untuk yang sedang mendengarkan lagu. Oke, Ibu di sini mau bertanya, apakah kalian sebelumnya sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Ada yang sudah mengetahui? Saya, Bu. Baik, Vira, dipersilahkan. Jadi menurut saya bimbingan kelompok itu adalah sebuah proses pemberian bantuan yang di dalamnya itu terdapat lebih dari 2 orang, Bu. Oke, baik. Jawabannya bagus ya, Nak ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan. Apa yang kalian ketahui tentang bimbingan kelompok ini? Saya, Bu. Baik, silakan. Ainun. Kalau menurut saya, bimbingan kelompok itu kayak sebuah contoh yang diberikan oleh seseorang yang sudah mengerti suatu hal kepada seseorang yang belum mengerti hal tersebut, Bu. Betul nggak, Bu? Betul. Nah, baik. Yang terakhir, Indah. Apakah ada yang kamu ketahui tentang apa itu bimbingan kelompok? Sama, Bu, jawabannya sama Safira sama Ainun. Oke, baik kalau begitu. Betul, nah, apa yang disampaikan oleh Vira dan juga Ainun di sini Ibu akan menjelaskan kembali apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan sebuah layanan pemberian arahan, pengetahuan, juga informasi yang diberikan terhadap siswa dalam suasana kelompok. Sehingga dengan dilaksanakannya layanan bimbingan kelompok ini, siswa dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan,
dan juga informasi yang berkaitan dengan perilaku sosial di lingkungan sekolahnya. Seperti itu. Bagaimana kalian? Paham? Mengerti? Oke. Baik, sebelum kita menentukan topik, ada beberapa tahapan yang ingin Ibu beritahukan kepada kalian, di mana terdapat 3 tahapan. Yang pertama, ada tahap awal, yaitu tahap di mana kalian memperkenalkan diri kalian. Lalu tahap inti, di mana kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Dan terakhir, yakni tahap penutup, di mana kita akan mengevaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok ini. Selain itu, ada asas-asas yang harus kalian jalankan, nak, di mana asas-asas tersebut terbagi menjadi 4. Di antaranya, yang pertama, asas keterbukaan. Di sini kalian diminta untuk dapat terbuka dengan hal yang kalian alami dan rasakan, tanpa merasa terbebani. Lalu kedua, ada asas kesukarelaan, di mana kalian dengan sukarela memberitahukan apa yang kalian alami dan membantu sesama anggota yang berada di dalam kelompok ini tanpa ada rasa keterpaksaan. Selain itu juga, kalian di sini merasa terpaksa tidak? Mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Enggak, Bu. Oke, kalian tidak merasa terpaksa ya. Lalu selanjutnya ada asas kenormatifan, di mana kalian dapat menghargai satu sama lain. Dan terakhir, asas kerahasiaan, yaitu segala hal yang kita bahas, dibicarakan di dalam forum ini, tidak diperkenankan diberitahukan kepada orang lain yang bukan anggota kelompok kalian ini. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Yang lainnya bagaimana? Sudah. Oke, kalian sudah mengerti ya? Oke, anak-anakku, dalam bimbingan kelompok ini terbagi menjadi 2 topik, ya. Ada topik bebas, yang pertama, lalu ada juga topik terikat, di mana topik bebas dipilih dan ditentukan oleh anggota kelompok. Sedangkan topik terikat adalah topik yang ditentukan oleh konselor atau oleh ibu sendiri, ya. Nah, pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita ambil yakni topik bebas terlebih dahulu. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil topik terikat. Oke, di antara kalian ada yang punya ide nggak? Kita akan membahas topik bebas mengenai apa? Ayo, di antara kalian. Bu, kalau kita membahas tentang krisis kepercayaan diri atau ketidakpercayaan diri, bagaimana? Karena sekarang saya sendiri sedang mengalami hal seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Indah. Untuk yang lainnya, bagaimana nih? Ya, Bu, saya juga setuju. Soalnya saya lagi ngalamin itu gitu, Bu, ngalamin hal itu. Oke. Iya, Bu, saya juga sedang mengalami ketidakpercayaan diri juga. Baik, kalau begitu, mari kita sepakati ya, kita akan mengambil topik bebas mengenai ketidakpercayaan diri. Ya, oke anak-anakku, ketidakpercayaan diri merupakan sebuah hal yang setiap individu pernah mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak percaya terhadap apa yang telah kita lakukan atau yang telah kita kerjakan, terus selalu merasa kinerja kurang baik, dan selalu menilai sesuatu tentang diri kita dari hal yang negatif. Nah, kalau menurut kalian seperti apa sih ketidakpercayaan diri selain yang sudah Ibu sebutkan? Boleh? Oleh siapa terlebih dahulu? Saya dulu aja, Bu. Baik, silakan Vira. Kalau menurut saya ketidakpercayaan diri itu selalu merasa bahwa orang lain lebih baik dari kita dan selalu merasa bahwa kita ada di bawah orang lain tersebut gitu, Bu. Oke, jadi menurut Vira ketidakpercayaan diri juga berasal dari perasaan selalu merasa bahwa kita selalu berada di bawah orang lain dan orang lain selalu lebih baik dari diri kita. Betul? Betul, Ibu. Baik, terima kasih Vira. Selanjutnya, Indah dulu atau Ainun dulu nih? Saya dulu, Bu. Baik, silahkan Indah.
Kalau menurut saya selalu ragu dengan apa yang telah dilakukan, terus selalu merasa diri tidak pernah dapat melakukan hal terbaik sekalipun sudah melakukan dengan seluruh pikiran dan tenaga yang sudah ada, Bu. Gitu. Oke, menurut Indah, tidak percaya diri itu ketika selalu ragu dengan apa yang telah dilakukan. Betul, Nak? Iya, betul, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Indah. Yang terakhir, ada Ainun. Ya, Boleh Bu. untuk Ainun? Kalau menurut aku itu kayak selalu merasa diri kita kurang dan kurang terus dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan orang lain gitu. Misalnya kayak fisik, penampilan, atau lain sebagainya. Selain itu juga selalu merasa seperti terdapat suara-suara yang berasal dari dalam diri yang meyakinkan bahwa kita itu kurang baik gitu, Bu. Nah, iya betul, Bu. Saya juga sering mengalami seperti itu. Oke. Anak-anakku, dari semua pernyataan yang sudah kalian sampaikan, betul sekali ya, itu merupakan salah satu bagian dari ketidakpercayaan diri. Dan hal tersebut harus kita minimalisir, yaitu dengan cara senantiasa berpikiran positif terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Lalu kita harus percaya bahwa yang terjadi di dalam hidup kita itu semua sudah atas kehendak Tuhan. Ya, di balik ketidakpercayaan diri, ada hikmah yang dapat kita ambil dan dijadikan pelajaran. Serta di balik setiap kekurangan manusia, kita punya sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi, kepercayaan diri itu sangat diperlukan oleh kita sebagai individu yang hidup di muka bumi. Nah, untuk yang tadi disampaikan oleh Ainun, terkait suara-suara yang berasal di dalam diri yang selalu meyakinkan diri kita kurang baik, itu bernama inner voice ya nak ya. Jadi suara-suara yang berasal dari dalam diri yang kurang baik itu namanya inner voice. Inner voice sendiri ini sering kali mengganggu pikiran individu seperti kata-kata negatif, kesedihan, kritikan, mengingatkan kepada kegagalan, kekecewaan, dan juga lain sebagainya. Serta hal tersebut juga memicu munculnya self-doubt atau perasaan ragu dan tidak percaya diri terhadap kemampuan sendiri. Inner voice dalam self-doubt sendiri contohnya seperti terdapat atau merasakan suara-suara dalam diri terkait hal yang bikin ragu, gelisah, dan menanyakan bagaimana hal tersebut agar tidak terjadi. Nah, jangan pernah biarkan inner voice negatif memenuhi dan mempengaruhi pikiran kalian. Tenangkan diri kalian untuk meminimalisir pikiran-pikiran negatif yang memenuhi pikiran kalian, seperti kata-kata positif atau kata-kata pujian untuk diri sendiri dan istirahatlah sejenak. Bagaimana? Kalian paham? Paham, Bu. Paham. Nah, selain itu, perasaan ragu dan tidak percaya diri terhadap kemampuan pribadi atau biasa disebut self-doubt ini muncul, ia tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap diri kita, melainkan terdapat dampak positifnya juga ya si self-doubt ini tuh. Seperti jadi lebih mengetahui diri sendiri, menjadi tahu kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri, terus mengenali kapasitas diri sendiri, dan juga lain sebagainya. Perasaan ragu dan tidak percaya diri terhadap kemampuan pribadi atau self-doubt sendiri hadir menjadi sebuah pengingat bagi manusia, di mana manusia merupakan makhluk yang memiliki keterbatasan, baik secara fisik maupun mental. Oke, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pada kondisi apa kalian mengalami ketidakpercayaan diri yang tidak cukup baik, nak? Baik, Bu. Kalau saya ketidakpercayaan diri yang tidak cukup baik yaitu saat saya sedang bercermin, saat sedang menimbang berat badan, saat saya melihat badan orang jauh lebih baik dibandingkan diri saya. Selain itu, di saat wajah saya terdapat jerawat datang bulan, saya selalu merasa insecure lah, jadi kayak
aduh paling jelek gitu Bu dibandingin orang lain. Oke, baik. Terima kasih Indah. Selanjutnya, Vira, saya persilahkan. Baik Bu. Jadi ketidakpercayaan diri saya ini muncul ketika saya menjabat sebagai ketua organisasi, di mana saya ini tidak percaya untuk memimpin seluruh pengurus dan anggota saya Bu, tapi kepercayaan diri ini selalu muncul pada saat saya sedang memimpin rapat. Saat saya mau mengambil keputusan juga dan hal-hal lainnya juga gitu Bu. Pada saat itulah ketidakpercayaan diri saya selalu muncul dan saya selalu merasa ragu dan tidak pantas untuk memimpin sebuah organisasi gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Vira. Yang terakhir, ada Ainun. Mangga, saya persilahkan. Ya Bu, makasih. Kalau aku itu ketidakpercayaan diri muncul kalau saat sedang presentasi materi, atau saat lagi ujian, atau juga saat saya sedang mengikuti kayak perlombaan-perlombaan gitu Bu, suka gak percaya dirinya. Oke, baik. Terima kasih Ainun. Dari semua pernyataan yang terkait dengan kondisi kalian saat mengalami ketidakpercayaan diri yang tidak cukup baik, hal tersebut dapat kita atasi, kurangi, dan minimalisir, Nak, dengan cara yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Nah, anak-anakku, setelah kalian mengemukakan pendapat kalian dan mendengarkan penjelasan dari Ibu, kira-kira pelajaran atau hikmah apa yang dapat kalian ambil? Boleh dari Indah terlebih dahulu? Kalau menurut saya Bu, jadi menurut saya pelajaran yang bisa diambil yaitu di saat kita percaya diri dan yakin kalau kita bisa, maka segala hal juga akan mudah untuk dilakukan Bu. Kalau menurut saya, kalau kita kurang percaya diri, maka apapun yang ada di pikiran kita akan menjadi blank Bu, selalu merasa kurang karena kita selalu tidak percaya diri terhadap apa yang kita miliki itu. Jadi bersyukur terhadap diri sendiri itu sangat diperlukan Bu kalau menurut aku. Baik, bagus sekali Indah dan Ainun. Oke, yang terakhir ada Vira. Mangga Vira, dipersilahkan. Menurut saya betul seperti apa yang sudah dikatakan oleh Ainun Bu, bersyukur itu sangat diperlukan oleh setiap individu untuk mengurangi tingkat ketidakpercayaan diri itu, karena bersyukur lebih penting jika dibandingkan dengan insecure Bu. Nah, tepat sekali. Alhamdulillah ya. Dari kalian sudah paham pelajaran dan hikmah apa yang bisa diambil dari kegiatan tadi. Sekarang Ibu akan mencoba menyimpulkan maksud dan tujuan dari kegiatan ini ya. Baik Bu. Oke, jadi kesimpulan dari kegiatan kali ini yaitu setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya tidak percaya diri, ragu atau pesimis dengan kemampuannya serta juga dengan apa yang ia miliki. Akan tetapi hal tersebut masih dapat diubah dengan cara memperbaiki diri, yakni dengan optimis bahwa kita mampu dan percaya bahwa apa yang kita miliki itu merupakan sebuah hal yang terbaik yang telah diberikan oleh Tuhan kepada diri kita. Maka dari itu, Ibu sangat berharap baik Vira, Ainun, dan juga Indah senantiasa percaya diri terhadap apa yang kalian miliki. Selalu berpikiran positif dan senantiasa mampu mengaktualisasikan dirinya terhadap hal yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Selain itu, self-doubt atau tidak percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki memiliki dampak positif dan dampak negatif, di mana self-doubt sendiri harus kita tempatkan pada batasan yang pas dan sesuai dengan yang diperlukan agar tidak memberikan dampak negatif bagi diri kita. Seperti itu, nah. Oke. Baik Bu. Baik, anak-anakku, untuk kedepannya masih akan ada pertemuan kembali dengan Ibu. Masih sama terkait dengan bimbingan kelompok juga. Untuk itu, kita cukupkan saja pertemuan kita kali ini, cukup sampai di sini. Semoga ada pelajaran positif yang dapat kalian ambil.
Sebelum mengakhiri bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk itu kita akhiri sampai di sini ya, Nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berhasil enggak?